Halo, Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Dina SH. Oke, saya udah lama nih nggak buat video, jadi saya comeback kembali lagi pada hari ini, yaitu untuk membahas mengenai critical thinking. Mungkin ini adalah hal yang nggak asing lagi ya terdengar, karena berpikir kritis atau critical thinking itu udah makanan sehari-hari yang sering kita dengar gitu di medsos ataupun di lingkungan kita. Tapi masih banyak dari kita yang masih belum mengetahui secara keseluruhan apa sih itu berpikir kritis, atau bagaimana sih caranya, atau apa sih manfaatnya ketika kita bisa berpikir kritis. Oke, kita akan mulai dulu dari apa itu sebenarnya critical thinking atau berpikir kritis. Jadi critical thinking atau berpikir kritis itu sendiri adalah sebuah konsep untuk merespon pemikiran orang lain yang kita terima. Dan respon tersebut juga melibatkan kemampuan kita untuk mengevaluasi secara sistematis. Jadi berpikir kritis ini kita lakukan ketika kita menerima informasi dari orang lain, lalu kita olah informasi tersebut. Dan juga berpikir kritis ini adalah pemikiran yang rasional yang kita gunakan, tetapi dengan fakta-fakta dan kebenaran yang absah, yang jelas fakta dan kebenarannya. Seperti yang kita ketahui, marak sekarang di media sosial, yaitu banyak berita-berita yang tersebar itu beritanya tidak benar gitu kan, banyak berita hoax. Jadi dengan berpikir kritis ini kita bisa mengetahui mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar gitu. Jadi kalau teman-teman bingung apa sih sebenarnya manfaat dari berpikir kritis ini, selain mungkin banyak yang berpikiran bahwa oke, berpikir kritis gitu kan, ya udah kita tuh kritis terhadap orang lain gitu kan, atau mungkin terhadap pendapat orang lain, terhadap pemikiran orang lain gitu. Tapi sebenarnya ketika kita berpikir kritis itu juga bisa berdampak ke diri kita sendiri. Contoh kecilnya aja, misalnya kita berpikir kritis kan, di lingkungan kita akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan kita. Karena apa? Karena kita bisa menempatkan bagaimana kita merespon orang lain, bagaimana kita merespon opini orang lain, bagaimana kita bisa berkomunikasi baik dengan lingkungan kita. Jadi kita akan lebih mudah masuk dan beradaptasi dengan lingkungan kita. Selain itu, ketika kita bisa berpikir kritis, kita juga tidak akan mudah kena tipu, teman-teman. Karena apa? Ketika kita berpikir kritis, otomatis kita tahu dong mana yang benar, mana yang tidak. Walaupun saat itu kita sedang berusaha diperdaya nih oleh orang gitu, tapi kita menggunakan pemikiran rasional kita, jadi sehingga kita oke, ini kayaknya ini nggak bener nih, ini kayaknya kurang tepat nih gitu kan. Jadi berpikir kritis ini itu sangat perlu untuk kehidupan kita, karena dengan berpikir kritis kita jadi mudah untuk dipercaya orang lain, karena orang berpikiran kita mengambil keputusan itu bukan asal aku suka nih, aku suka ambil keputusan saat itu juga. Jadi banyak manfaat-manfaat berpikir kritis yang bisa kita peroleh. Jadi dengan maraknya berita-berita yang tidak benar, ketika kita mudah percaya gitu kan, kita mudah menyebarkan berita, tapi kita tidak mengecek dulu, tidak cek dan recheck fakta yang ada, kita malah bisa menyebar fitnah ataupun berita yang tidak benar. Karena apa? Misalnya nih, kita lihat ada headline nih, yang beritanya gini, kita langsung beritanya gini nih, sebarin langsung, padahal kita nggak tahu berita itu benar atau enggak. Nanti kan jatuhnya jadi fitnah, misalnya beritanya itu mengenai seseorang gitu kan. Nah, tapi karena kita nggak mengecek kebenarannya dulu, kita jadi menyebarkan fitnah, berita yang tidak benar. Jadi ketika kita tidak berpikir kritis, bisa saja kita gampang panik gitu. Misalnya nih ada berita yang memberitakan tentang ada bahaya nih atau ada segala macamnya. Ketika kita tidak berpikir kritis, kita langsung percaya dengan berita tersebut. Padahal itu kerja dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi ketika kita bisa berpikir kritis, kita lihat misalnya ada berita yang muncul, kita cari informasi yang lain dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber, jadi kita bisa membuktikan kebenaran dari berita yang kita lihat tadi gitu kan. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu, atau mungkin saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya supaya kita bisa berpikir kritis gitu. Yang pertama, cara supaya kita bisa berpikir kritis yaitu kita kenali masalah yang ada. Jadi ketika kita
ingin berpikir kritis, kita kenali masalah tersebut. Apakah masalahnya begini atau masalahnya yang begini gitu kan. Setelah itu, cara yang kedua atau step yang kedua yaitu pilih skala prioritas. Misalnya kita ingin mempunyai satu masalah, dua masalah gitu. Kita pilih mana ya prioritas dari masalah tersebut yang ingin kita pecahkan duluan, yang ingin kita ketahui kebenarannya duluan gitu kan. Lalu yang ketiga baru kita kumpulkan informasi. Jadi setelah kita tahu mana yang prioritas, kita kumpulkan informasi sesuai dengan masalah yang ingin kita pecahkan tadi atau masalah yang kita rasa itu yang paling penting saat itu gitu kan. Lalu yang keempat, setelah kita kumpulkan informasi, kita lihat opini-opini atau pendapat-pendapat yang muncul, karena setiap berita ataupun masalah itu pasti banyak opini-opini dari orang-orang. Jadi kan pendapat itu tidak semuanya sama, pendapat pasti berbeda kan. Jadi kita kumpulkan, kita lihat pendapat-pendapat dari berbagai orang atau dari orang-orang yang berpendapat mengenai hal itu juga gitu kan. Lalu yang kelima, kita analisis data. Kita analisis ketika kita sudah mengumpulkan informasi, kita kumpulkan pendapat-pendapat orang lain, kita analisis data. Lalu yang terakhir barulah kita mengambil keputusan gitu kan. Tapi mungkin teman-teman kalau lihat ini udah kayak mau ngerjain kerjaan ilmiah aja gitu kan. Jadi sebenarnya ya udah kita cara ringan aja gitu kan. Kita lihat masalah yang ada, lalu kita kumpulkan informasi-informasi, lalu kita bisa lihat pendapat-pendapat orang juga, lalu kita bisa dari semua step-step itu kita bisa sendiri langsung melihat mana kira-kira yang benar. Kalau masalah yang ringan ya, atau mungkin bukan masalah kita tapi kita melihat masalah di publik atau melihat kebenaran yang ingin publik sampaikan atau ingin orang lain sampaikan di medsos misalnya gitu kan. Jadi itulah beberapa cara supaya kita bisa berpikir kritis. Jadi teman-teman, critical thinking itu sangat perlu untuk kita asah, sangat perlu untuk kita ada di dalam diri kita. Jadi kita bisa berpikir rasional, kita bisa mengambil keputusan dengan tepat, kita bisa menyampaikan opini dengan bijak karena adanya pemikiran yang kritis tersebut. Jadi kita tidak hanya kritis dengan orang lain saja, tapi kita bisa kritis tersebut juga bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri. Oke. Sekian video untuk kali ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari video saya kali ini. Oke, see you di next video. Saya Dina SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.